Patutnya penyerahan diri ini akan lebih baik juga dilakukan oleh Bupati Tulungagung yang juga sudah kita tetapkan sebagai tersangka. Bukan kami melarikan diri, tapi memang jadi artinya kan memang ketika ada operasi OTT itu kan saya posisi tidak ada di tempat. Saat ini KPK sedang melakukan pengembangan kegiatan penyidikan atas dugaan tindak pidana korupsi di pemerintah Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Pengumpulan bukti masih terus dilakukan dengan memanggil beberapa orang sebagai saksi maupun pengumpulan alat bukti lainnya. Saat ini kami belum dapat sampaikan konstruksi perkara ini secara utuh, termasuk pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka dan juga pasal-pasal yang diterapkan. KPK itu cocoknya pindah ke Korea Utara aja, suruh jadi aparatnya Kim Jong Un, itu cocok. Jadi saya menganggap bahwa KPK itu sudah mengalami kematian fungsi dan eksistensi. Ketika sekarang dia hanya menjadi lagi pilkada itu berburu di kebun binatang, nggak ada gunanya, nggak ada masalah. Dia akan membuat drama-drama tentang seolah-olah ini efek jerah. Bohong. Saya kan sudah sampaikan sejak awal saya tidak pernah meragukan pimpinan KPK yang sekarang, dan sudah saya sampaikan berkali-kali bahwa kinerja KPK itu baik, dan saat ini pemerintah sedang bertarung memperjuangkan substansi yang ada di revisi KPK yang diinisiasi oleh DPR, saya sampaikan institusi negara. Jadi bijaklah dalam kita KPK ini dibuat sebagai peralatan presiden untuk memberantas korupsi itu dulu. Tetapkan tersangka baru korupsi infrastruktur. KPK periksa Joko Widodo. Musisi Iwan Fals dibuat kaget dengan pemberitaan soal korupsi yang terjadi dalam pengerjaan proyek di Tulungagung, Jawa Timur. Bagaimana tidak, kasus tersebut menyeret nama Joko Widodo. Melalui cuitannya di Twitter, @iwanfals mengaku kaget karena nama Joko Widodo tersebut justru terseret kasus korupsi. Dia sempat mengira bahwa Joko Widodo yang dimaksud adalah Presiden Joko Widodo atau Jokowi Presiden RI ke-7. Buset, kirain Joko Widodo presiden. Tweet Iwan Fals dikutip Galamedia Jumat 28 Januari 2022. Usut punya usut, Joko Widodo yang dimaksud ternyata Joko Widodo yang merupakan pengusaha dan staf di PT Kediri Putra Group 1998-2018. Menurut PLT juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi, Joko Widodo sejauh ini masih berstatus sebagai saksi. Pemeriksaan dilakukan di kantor Polres Kediri Kota, Jalan KDP Selamat nomor 2, Kediri atas nama Joko Widodo, Wirausaha, kata Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta, Rabu 6 Januari 2022 kemarin. Sebelumnya terkait kasus dugaan korupsi di Tulungagung tersebut, KPK telah memanggil setidaknya 7 orang saksi lainnya selain Joko Widodo. Diketahui bahwa kasus tersebut merupakan pengembangan dari kasus sebelumnya, yakni terkait suap pengerjaan proyek infrastruktur yang melibatkan nama Bupati Tulungagung Syahri Mulyo. Kasus baru yang kini ditangani KPK yakni terkait dengan pembahasan pengesahan sampai APBD dan atau APBD Perubahan Kabupaten Tulungagung TA 2015-2018. Selain itu, KPK juga sebenarnya sudah menetapkan 1 orang tersangka dalam kasus tersebut. Sayangnya sampai saat ini KPK belum membuka ke publik, belum dapat kami sampaikan, tegas Ali Fikri Dermit. Bukti baru Ubedillah Badrun sebut anak Jokowi Gibran malah santai. Bukti baru yang dibawa Ubedillah Badrun ke KPK berkaitan pelaporan 2 anak Presiden Joko Widodo ditanggap cool. Anak Jokowi Gibran Raka Buming Raka pilih santai. Sebelumnya dosen Universitas Negeri Jakarta, Ubedillah Badrun memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi Rabu 26 Januari 2022. Pemanggilan KPK terhadap aktivis 98 tersebut guna dimintai klarifikasi atas laporannya. Laporan Ubedillah Badrun itu terkait dugaan tindak pidana pencucian uang serta korupsi, kolusi, dan nepotisme oleh 2 putra Presiden Joko Widodo, Gibran Raka Buming Raka dan Kaisang Pangarep. Tidak hanya memenuhi panggilan, dia bahkan memberikan dokumen tambahan untuk melengkapi laporannya itu. Penyerahan dokumen tambahan tersebut dilakukan untuk memperkuat apa yang disampaikan oleh Ubedillah Badrun. Dia pun sepenuhnya yakin bahwa KPK akan memproses laporan itu sesuai dengan ketentuan konstitusi dan undang-undang. Menurut Ubedillah Badrun, KPK seharusnya menegakkan hukum berdasarkan prinsip equality before the law, atau semua warga negara berkedudukan yang sama di mata hukum.
Terkini pelaporan Gibran Kaisang ke KPK, Joman sebut Ubedillah Badrun bisa terjerat pasal. Wakil Ketua Relawan Jokowi Mania, Bambang Sri Pujo meminta Ubedillah Badrun bersiap menghadapi jeratan pasal jika laporan yang dibuatnya ke KPK soal dugaan korupsi dua putra Presiden Joko Widodo tidak terbukti. Bambang Sri Pujo mengatakan, pelaporan Ubedillah Badrun terhadap Gibran Raka Buming Raka dan Kaisang Pangarep ke KPK soal dugaan korupsi KKN harus berdasarkan data yang valid dan konkret. Terlebih lagi, kata dia, laporan tersebut telah disampaikan secara terbuka atau terang benderang di depan publik. Kalau ini bohong, ada pasal menanti 317, 242, 263. Harapan kami jangan mudah melaporkan orang lain. Laporin silakan kalau tertutup. Tapi kalau buat keonaran ada dampak hukumnya, ujar Bambang. Lebih lanjut yang mengungkapkan Joman sangat mendukung tindakan anti korupsi. Bambang pun merespon baik pemanggilan Ubed oleh KPK soal putra Presiden Joko Widodo. Kami Joman aktivis 98 anti KKN, kami mendukung anti korupsi. Begitulah tambahnya. Sebelumnya KPK menyatakan akan mendalami keterangan yang disampaikan dosen UNJ Ubedillah Badrun untuk dugaan korupsi, kolusi dan nepotisme dua putra Presiden Jokowi, Gibran Raka Buming Raka dan Kaisang Pangarep. Sementara itu, putra sulung Presiden Jokowi Gibran Raka Buming Raka tidak mempersoalkan tindak lanjut KPK atas laporan yang disampaikan dosen UNJ terhadap dirinya. Gibran menyatakan hingga saat ini dirinya belum menerima panggilan setelah adanya laporan Ubedillah Badrun ke KPK. Dokumen dugaan korupsi KKN Gibran Kaisang. Ubedillah Badrun pelapor dua putra Presiden Joko Widodo, Gibran Raka Buming Raka dan Kaisang Pangarep datang ke Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi pada Rabu 26 Januari 2022 siang. Kedatangan dosen Universitas Negeri Jakarta untuk dimintai keterangan oleh tim KPK terkait pelaporan dugaan korupsi, kolusi dan nepotisme yang diduga melibatkan Gibran dan Kaisang. Ubed sapaannya diketahui menjalani pemeriksaan selama 2 jam dan mengaku diminta keterangan soal pelaporannya terhadap dua putra Presiden Joko Widodo. Kendati demikian, aktivis 98 ini enggan menjelaskan dokumen apa saja yang dibawa dan diserahkan kepada tim KPK, termasuk tidak menjelaskan pasti apakah dokumen tersebut adalah alat bukti. Setelah memberi keterangan dan menyerahkan sejumlah dokumen pendukung, Ubedillah meyakini lembaga anti rasuah akan memproses laporan dugaan KKN tersebut. Menurut dia, KPK akan menjalankan amanah negara dengan melanjutkan laporan tersebut sesuai undang-undang. Kami percaya di Republik ini ada equality before the law. Siapapun sama kedudukannya di muka hukum dan kita juga memegang asas praduga tak bersalah, ucap Ubedillah. Jadi kami percaya biarkan proses ini berlangsung sesuai undang-undang. Kami menghormati KPK untuk menjalankan amanah itu. Begitulah lanjutnya. Pemeriksaan dilakukan di kantor Polres Kediri, Kota Jalan Kayu, Desa 842, Kota Kediri atas nama Joko Widodo, Wirausaha, ujar PLT Jurubicara Penindakan KPK Fikri Rabu 26 Januari. Selain itu, tim penyidik lembaga anti rasuah juga memanggil 7 saksi lainnya untuk diperiksa. Mereka ialah Isa Ansori, Wiraswasta, Kediri Putra, karyawan Sony Sandra, Andriani, Wiraswasta, Rini Mahirwati, karyawan swasta. Kemudian Yoyo Tanjung, Direktur PT Karya Harmoni Mandiri, Sony Sandra milik Triple S, Budi Santosa, swasta di PT Kediri Putra, dan Indra Fauzi, pensiunan PNS Garing Sekretaris Daerah Kabupaten Tulungagung tahun 2012-2019. Sebelumnya KPK menyatakan sedang mengusut kasus dugaan korupsi di daerah Tulungagung, Jawa Timur. Kasus ini merupakan pengembangan dari perkara suap terkait pekerjaan proyek infrastruktur yang melibatkan mantan Bupati Tulungagung Syahri Mulia. Berdasarkan informasi yang dihimpun, kasus baru yang sedang diusut itu berkait dengan pembahasan pengesahan dan pelaksanaan APBD dan atau APBD perubahan pada Kabupaten Tulungagung tahun anggaran 2015-2018. KPK sudah menetapkan tersangka tetapi belum menginformasikan ke publik. Hal itu sebagaimana kebijakan baru pimpinan KPK era Firly Bahuri DKK yang akan mengumumkan tersangka berikut. Detail perkara pada saat upaya paksa penangkapan dan penahanan. Untuk uraian lengkap perkara pasal yang disangkakan hingga dengan pihak yang ditetapkan sebagai tersangka belum dapat kami sampaikan, kata Ali.